Yang penting jangan biarkan publik menunggu terlalu lama. Publik haus akan pembongkaran kasus itu. Seperti kata Iwan Fals, bongkar, ya bongkar. Yang pasti sudah pada gemetaran si bohir-bohir ini. Ex atau mantan Front Pembela Islam beberapa hari yang lalu sudah menuduh pemerintah terlalu cepat kalau soal urusan Front Pembela Islam. Bongkar, 59 rekening Front Pembela Islam atau FPI dibekukan. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Ditulis Mora Sifudan di siword.com. Selama ini banyak orang bertanya-tanya, termasuk saya, dari mana sih sumber dana Front Pembela Islam untuk melakukan semua kegiatan operasionalnya yang terhitung sangat aktif, mulai dari kegiatan keagamaan, demonstrasi, persekusi, dan lain-lain sebagainya, termasuk pembelian tanah serobotan yang ada di Megamendung, Bogor, yang konon katanya pembelian lahan dari para petani untuk membangun pesantren. Andaikan sumbangan dari umat, seberapa cukuplah sumbangan dari umat itu untuk semua kegiatan itu? Umat yang manakah yang dimaksudkan? Apakah mungkin ada bohir atau penyandang dana operasional khususnya aksi demo-demo di berbagai kesempatan? Bila kita kilas balik sejenak ke masa demonstrasi kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang si penista itu katanya, kita tahu bahwa demo besar-besaran berkali-kali berjilid-jilid terjadi. Itu sudah pasti makan biaya banyak. Belum terhitung biaya demo setiap kali ada sidang peradilan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Belum lagi demo-demo penolakan gubernur kafir sebelum kasus Ahok. Berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk itu? Katakanlah setiap demonstrasi mengerahkan 100 orang. Itu terlalu sedikit. Dengan estimasi harga nasi bungkus Rp10.000, itu sudah mencapai Rp1.000.000 bukan? Ditambah lagi biaya sewa mobil komando per hari sekitar Rp3.000.000. Ditambah lagi bayaran untuk koordinator lapangan atau korlap dan para pengembira tentunya. Jadi kalau dihitung-hitung, setiap demonstrasi dengan pendemo minimalis habis biaya puluhan juta rupiah. Berapa kali Front Pembela Islam demo tolak gubernur kafir? Berapa kali juga demonstrasi penjarakan penista agama? Berapa kali demonstrasi pengadilan Ahok? Sudahlah, mules perut menghitungnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan pokok video kita kali ini. Ternyata, Front Pembela Islam punya begitu banyak rekening. Ada sekitar 59 rekening yang sudah dibekukan oleh PPATK untuk kepentingan analisis. Bukan hanya rekening Front Pembela Islam, tetapi juga yang terafiliasi dengannya. PPATK telah menerima 59 berita acara penghentian transaksi dari beberapa penyedia jasa keuangan atas rekening Front Pembela Islam, termasuk pihak terafiliasinya. Upaya penghentian sementara transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK akan ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik untuk dapat ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang tentunya. Ini kan ngeri-ngeri sedap. 59 rekening Front Pembela Islam dan afiliasinya tentu akan menjadi celah bagi penegak hukum untuk menelusuri dari mana sumber dana Front Pembela Islam dan kemana saja dana itu digunakan selama ini. Apakah memang benar-benar dana dari umat, atau dari penyandang dana, atau pemesan aksi, atau dari sumber iuran anggota? Apakah dana itu digunakan demi kepentingan yang seharusnya, atau sesuatu yang lain yang sifatnya terlarang seperti mendanai teroris? Tentunya urgensi penelusuran aliran dana Front Pembela Islam ini sangat krusial.
terlalu banyak pertanyaan dan kecurigaan publik terhadap ormas yang satu ini. Jangan-jangan kecurigaan publik selama ini hanya pandangan negatif saja, atau jangan-jangan kecurigaan publik benar adanya. Mengingat puluhan anggota Front Pembela Islam telah jadi teroris, bisa jadi mendanai itu. Dukungan Front Pembela Islam terhadap ISIS bisa jadi bukan hanya untuk dukungan moral ideologi saja, tetapi juga dukungan dana. Makanya, jangan berhenti hanya dibekukan, tetapi ditelusuri dan dianalisis secara teliti. Tidak ada salahnya kan? Toh kalau tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, nama Front Pembela Islam kan jadi bersih. Jadi kalau ditemukan sesuatu yang melanggar hukum, ya tinggal serok saja para pengurusnya. Adili di pengadilan. Selesai perkara. Memang sih terlalu muluk-muluk, namun publik menanti akan mendengar terungkapnya bohir Front Pembela Islam kalau ada. Terlalu cerdik dan tersembunyi cara-cara bohir untuk menutupi dosa-dosa mereka. Publik hanya bisa berharap penegak hukum di negeri ini tidak kalah jitunya dari para bohir jahat itu. Jadi, apapun itu hasilnya, publik sangat menunggu hasil dari penelusuran itu. Entah hasilnya memuaskan atau tidak, yang jelas publik akan siap mendengarkannya. Yang penting, jangan biarkan publik menunggu terlalu lama. Publik haus akan pembongkaran kasus itu. Seperti kata Iwan Fals, bongkar, ya bongkar. Yang pasti, sudah pada gemetaran si bohir-bohir ini. Ex atau mantan Front Pembela Islam beberapa hari yang lalu sudah menuduh pemerintah terlalu cepat kalau soal urusan Front Pembela Islam. Meski mereka mengaku hanya satu rekening berisi puluhan juta saja yang dibekukan. Kalau ternyata ada sampai 59 rekening, itu sama saja menghabisi mereka. Mau ubah nama, dana sudah tak punya. Mau apa-apa juga sudah tidak bisa. Belum lagi terancam terbongkar semuanya. Seperti terasa di neraka. Perih memang, sakit, dan pilu. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.